Film dibuka dengan seorang pria yang terjatuh dari atas ke dalam ruangan bergaya kuno yang mewah. Dia panik, menyadari dinding bergerak perlahan menghimpitnya, sambil mencari kode untuk teka-teki 10 angka di dinding. Dengan nafas terengah-engah, ia mencari petunjuk dari buku-buku dan lukisan di ruangan tersebut. Dinding semakin mendekat, kakinya terjepit, ia berteriak Putus asa, tidak ada jalan keluar. Menandakan permainan mematikan yang akan kita saksikan. Zoe, mahasiswi fisika cerdas namun pemalu. Profesor menyarankannya untuk melakukan satu hal menantang selama liburan. Jason, pebisnis sukses, percaya diri, baru saja mendapatkan klien penting saat asistennya memberitahu ada hadiah yang dikirimkan untuknya. Ben, pegawai toko alkohol, frustasi karena ditolak promosi. Bosnya menasihati, berhenti minum jika ingin maju. Do memiliki trauma masa lalu terkait pesawat, terbangun dari mimpi buruk tentang turbulensi pesawat. Ketiganya menerima kotak hitam misterius yang sangat sulit dibuka, Zoe dari profesor, Jason dari klien, Ben menemukan di meja kerjanya. Ketika berhasil membuka, Ben sampai memukulnya, Jason menonton tutorial YouTube, mereka menemukan voucher ke Minos Escape Room. Voucher menjanjikan hadiah $10.000 bagi yang berhasil menyelesaikan tantangan. Ben bertemu dengan Amanda, mantan tentara, di luar gedung Minos. Semua peserta diminta menyerahkan ID dan ponsel ke resepsionis. Bertemu peserta lain, Mike, truker ramah, dan Danny, penggemar escape room, sudah ikut 93 kali. Mereka saling berkenalan di ruang tunggu, Danny sangat antusias, Amanda terlihat cemas, Jason terkesan percaya diri. Danny menjelaskan prosedur biasa escape room, menunggu, game master, memberikan instruksi. Ben ingin keluar untuk merokok, tapi gadang pintu terlepas, permainan telah dimulai tanpa mereka sadari. Danny bersemangat, kita sudah berada dalam permainan. Cari petunjuk. Mereka menemukan petunjuk tersebar, muk bergambar pesawat, nama Dr. Wotanu di dinding, novel Fahrenheit 451 berisi obeng tersembunyi. Bo memasukkan kode 451 ke panel pintu, tiba-tiba ruangan memanas, langit-langit bersinar merah. 4 pilar di ruangan mulai mengeluarkan panas ekstrim, semuanya panik kecuali Danny yang masih percaya ini simulasi aman. Amanda mencoba meminta bantuan, menemukan resepsionis hanyalah manekin. Telepon berdering dengan pesan otomatis, Anda harus mengikuti aturan. Suhu cepat meningkat, kini semua sadar ini bukan permainan biasa. Amanda mengalami serangan kecemasan, Zoe melihat bekas luka bakar di lehernya, hint masa lalu. Zoe menemukan petunjuk tatakan gelas, menekan salah satunya membuka ventilasi. Mereka harus menekan semua tatakan secara bersamaan untuk membuka pintu keluar sepenuhnya. Jason pertama masuk ke ventilasi, membutuhkan obeng dari Mike. Amanda bertukar tempat dengan Mike, tapi panik dalam ventilasi, kilas balik trauma Afghanistan. Doe mengisi gelas dengan air untuk menekan tatakan secara permanen, ide brilian. Ben menggunakan minuman kerasnya untuk mengisi gelas terakhir, mereka semua lolos detik-detik terakhir saat ruangan meledak di belakang mereka. Mereka masuk ke setting danau beku dengan suhu ekstrim dingin. Danny masih senang, Amanda yakin ini berbahaya dan ingin menelepon polisi, tidak ada sinyal. Menemukan petunjuk tersebar, kalimat True North is Ally pada kereta luncur, pancing di pohon, kompas di mantel, boneka beruang. Ben mengalami kilas balik trauma, kecelakaan mobil saat mabuk. Mereka menemukan kunci beku di dalam danau. Danny terlalu percaya diri, mengambil pemantik Ben, kemudian jatuh ke lubang es dan tenggelam, menjadi korban pertama yang tewas. Kelompok panik, Mike dan Amanda menyerang Ben, menuduhnya terlibat dalam permainan. Jason menenangkan situasi, prioritas kita adalah bertahan hidup. Mereka menggunakan panas tubuh untuk melelehkan es dari kunci. Jason mengalami kilas balik tentang kecelakaan kapal. Es retak saat mereka berlari ke pintu keluar, melompat tepat waktu. Ruangan berikutnya, bar lengkap dengan meja biliar, namun semuanya terbalik di langit-langit. Ruangan bergerak, telepon berdering dengan suara melengking, musik mulai dimainkan.
Mike menemukan bola biliar nomor 8 hilang, bagian lantai mulai jatuh, hampir membawa Ben bersamanya. Amanda menemukan kotak kunci membutuhkan kode 4 angka. Zoe memanjat untuk menyelesaikan puzzle geser di dinding. Bagian lantai terus runtuh, Zoe jatuh dan mengalami kilas balik kecelakaan pesawat. Amanda berhasil membuka kotak kunci, menemukan gagang pintu. Lantai terus runtuh, Amanda berada di posisi tersulit, ia melempar gagang pintu ke Jason sebelum terjatuh ke lubang, korban kedua. Jason, Mike, Ben dan Zoe berhasil lolos ke ruangan berikutnya, rumah sakit. Mereka menyadari semua tempat tidur mirip dengan tempat tidur rumah sakit mereka masing-masing. Revelasi penting, mereka semua adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan berbeda. Zoe, kecelakaan pesawat. Jason, kecelakaan kapal. Ben, kecelakaan mobil. Mike, ledakan tambang. Amanda, ledakan terang. Danny juga selamat dari kecelakaan. Zoe menyadari permainan ini menguji siapa yang paling beruntung dari yang beruntung. TV menyala dengan hitungan mundur untuk keluar ruangan sebelum racun dilepaskan. Zoe mulai menghancurkan kamera, percaya mereka tidak bisa menang jika terus diawasi. Mike, Ben, dan Jason menemukan petunjuk EKG, detak jantung tertentu akan membuka pintu. Jason meyakinkan Mike untuk disambungkan ke EKG dan menyetrumnya untuk menaikkan detak jantung. Mike tewas akibat kejutan listrik, korban ketiga. Jason tidak peduli, hanya ingin lolos. Ruangan mulai dipenuhi racun, Zoe tidak mau meninggalkan Mike. Jason dan Ben lolos melalui ventilasi, meninggalkan Zoe. Jason dan Ben masuk ke ruangan dengan palka di lantai. Mereka berdebat panas. Ben menuduh Jason sengaja membunuh Mike. Jason dingin, bertahan hidup adalah pilihan. Keduanya membuka palka, terkena racun dari pegangannya. Mereka mulai berhalusinasi, menemukan informasi bahwa hanya ada 1 dosis penawar racun. Perkelahian brutal terjadi, Ben akhirnya menusuk Jason dan mengambil penawar untuk dirinya, korban keempat. Tim pembersih masuk ke ruang rumah sakit. Zoe ternyata bertahan hidup dengan masker oksigen. Dia menyerang mereka, mengambil pistol dan melarikan diri. Ben masuk ke ruangan yang sama dengan prolog, ruangan bergaya kuno dengan dinding bergerak. Ia salah memasukkan kode, tapi berhasil lolos melalui perapian. Game Master muncul, memberi selamat pada Ben atas kemenangannya. Game Master menjelaskan, permainan adalah hiburan untuk orang-orang paling berkuasa di planet ini. Game Master menawarkan rokok pada Ben, lalu mencoba membunuhnya. Monitor menunjukkan Zoe masih dalam permainan. Zoe muncul dengan pistol, menembak Game Master. Game Master hampir membunuh Zoe, tapi Ben menyelamatkannya. Zoe dan Ben membunuh Game Master, lalu melarikan diri dari gedung. Sehari kemudian, Ben di rumah sakit dalam kondisi stabil. Polisi menginvestigasi, tapi tidak menemukan bukti gedung minus kosong. Zoe melihat kata-kata "No Way Out" dan menyadari itu anagram dari Dr. Wutano. 6 bulan kemudian, Ben dan Zoe bertemu di kafe. Zoe menunjukkan berkas investigasinya. Kematian semua peserta lain dipalsukan sebagai kecelakaan. Dia memecahkan logo minus, sebenarnya koordinat ke gedung di Manhattan. Zoe sudah membeli tiket pesawat untuk mereka berdua. Skene menegangkan, pesawat dengan 1 mesin terbakar. Para pramugari mencari petunjuk, membuka teka-teki, menemukan pilot sudah tewas. Pesawat jatuh, ternyata hanya simulasi yang dikendalikan Minos. Dialog akhir dari suara tanpa wujud, tiket Zoe dan Ben telah dicegat. Permainan berlanjut. Skinny memperlihatkan bahwa pesawat yang akan dinaiki Zoe dan Ben sudah dipersiapkan sebagai escape room berikutnya, menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar lolos. Itulah tadi alur cerita film Escape Room. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan.
Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.